Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat belajar hari ini ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengajak kalian untuk tetap fokus dan mengikuti pembelajaran dengan baik sampai dengan selesai. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau IPAS dengan materi Sistem Pencernaan dan Nutrisi pada Manusia. Materi ini sangat dekat hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari karena setiap hari kita makan. Pernah gak sih kalian berpikir, kemana ya makanan yang telah kita makan? Bagaimana ya makanan tersebut akan berubah menjadi energi sehingga kita dapat belajar, bermain, beraktivitas. Nah, hari ini kita akan mencari jawabannya dengan bersama-sama. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa kita cukupkan. Terima kasih anak-anak. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan memulai untuk absensi terlebih dahulu, mengecek kehadiran kalian. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ibu akan panggil ya satu-satu. Apakah Andin masuk? Oke, Andin masuk. Putri Maya hadir? Hadir. Alicia Putri hadir? Hadir. Rifki, Rifki sakit. Iqbal, Iqbal gak hadir, belum tahu ya. Ira hadir. Intan Lestari hadir. Mia hadir. Oke. Alhamdulillah hari ini hanya beberapa orang yang tidak masuk. Alhamdulillah hari ini cuma beberapa orang yang tidak masuk. Semoga hari ini yang tidak masuk dapat disehatkan kembali dan bisa kembali belajar bersama-sama. Baik. Nah, anak-anak, Ibu ingin bertanya nih terlebih dahulu. Siapa yang tadi sudah sarapan terlebih dahulu? Silahkan angkat tangannya. Oke. Wah, ternyata hampir semuanya sudah sarapan ya. Kalau boleh tahu, tadi pada sarapan pakai apa ya? Ada nasi goreng. Lalu apalagi? Telur, boleh. Ada yang makan sama roti. Ada yang minum susu juga. Ya, bagus sekali ya semuanya. Hampir semuanya sudah makan. Nah, tahu gak sih kalian, makanan yang kalian makan tadi akan diproses oleh organ-organ di dalam tubuh agar menghasilkan energi. Itulah yang akan kita pelajari hari ini. Oke, sebelum pembelajaran dilanjutkan, kita harus melakukan pembiasaan terlebih dahulu dengan menyanyikan lagu nasional, yaitu kita akan menyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa terlebih dahulu. Tanah air pasti jaya.
melakukan pembiasaan, sekarang kita akan melanjutkan kepada materi yang akan kita bahas hari ini. Sekarang coba kalian bayangkan, misalnya tadi pagi kalian makan nasi goreng, ayam goreng, sayur, kemudian kalian minum susu. Menurut kalian setelah makan itu kan akan kita telan, makanan tersebut akan pergi kemana ya? Oh iya betul, akan pergi ke lambung. Betul sih, ada yang bilang juga pergi ke perut, katanya akan mengantarkannya ke perut. Jawaban kalian hampir benar semuanya, tetapi sebelum sampai ke lambung dan ke perut, ternyata makanan yang kita makan itu harus dulu melewati beberapa organ terlebih dahulu. Nah, hari ini kita akan mempelajari perjalanan makanan yang kita makan tersebut. Nah, sebelum mempelajari materinya, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Nah, pada pembelajaran hari ini, kita memiliki beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Nah, setelah mengikuti pembelajaran, kalian itu harus bisa atau harus mampu memahami atau menjelaskan pengertian sistem pencernaan manusia. Yang kedua, dapat mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem pencernaan beserta fungsinya. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan proses pencernaan makanan secara runtut. Yang keempat, menganalisis hubungan organ pencernaan dengan zat gizi dalam menjaga kesehatan tubuh. Dan yang terakhir, kalian mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari melalui pola hidup sehat. Nah, kalau udah siap belajar, coba katakan siap gitu, oke? Oke. Apakah kalian siap belajar? Siap, ya betul. Oke, sebelum pembelajaran kita lanjutkan, kita akan tepuk fokus dulu. Siapa yang mau ice breaking terlebih dahulu? Tepuk fokus. Melihat, mendengar, menyimak, fokus. Nah, karena kita sudah tepuk fokus, kita harus fokus dalam mendengarkan dan menyimak materi yang akan Ibu sampaikan. Apakah semuanya siap? Oke, siap. Nah, anak-anak, sebelum masuk ke materi pembelajaran, Ibu mempunyai sebuah pertanyaan. Mengapa makanan yang kita makan bisa berubah menjadi energi? Kemudian, mengapa kita harus mengunyah makanan sampai halus sebelum ditelan? Silakan dipikirkan dulu jawabannya. Nanti setelah pembelajarannya selesai, kita akan mengetahui jawabannya apa. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke materi pertama. Apa sih yang dimaksud dengan sistem pencernaan? Apakah ada yang tahu? Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini merupakan proses pengubah makanan menjadi bagian-bagian kecil, sehingga zat gizinya dapat diserap oleh tubuh dan dimanfaatkan sebagai sumber energi maupun untuk pertumbuhan tubuh. Artinya, makanan yang telah kita makan tidak langsung berubah menjadi energi. Nah, makanan itu harus melewati serangkaian organ yang bekerja sama. Setiap organ itu mempunyai tugasnya masing-masing. Ada yang menghancurkan makanan, ada yang mencerna makanan, ada juga yang menyerap zat gizi makanan. Nah, sekarang coba kita lihat gambar organ-organ pencernaan. Ada 7 organ utama yang terdapat di manusia. Yang pertama ada mulut, selanjutnya ada kerongkongan, ada lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Semua organ tersebut saling bekerja sama. Jika salah satu organ mengalami gangguan, proses pencernaan juga akan terganggu. Nah, sekarang kita akan membahas fungsi organ
satu persatu. Yang pertama, kita akan mulai runtutkan dari mulut. Sekarang kita mulai dari organ yang pertama, yaitu mulut. Menurut kalian, apa sih yang terjadi ketika makanan masuk ke dalam mulut? Betul sekali, kita akan mulai mengunyah makanan. Di dalam mulut terdapat 3 bagian penting, yaitu gigi, lidah, dan air liur. Pertama, gigi. Gigi itu berfungsi untuk menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan kecil sehingga lebih mudah untuk dicerna. Yang kedua, yaitu ada lidah. Ini lidah. Lidah itu membantu mengaduk makanan dan mendorong makanan ke arah kerongkongan. Yang ketiga, terdapat air liur. Air liur ini mengandung enzim amilase. Enzim ini membantu memecahkan karbohidrat menjadi bentuk yang lebih sederhana. Jadi proses pencernaan ternyata sudah dimulai sejak dari makanan masuk ke dalam mulut kita. Nah, Ibu ingin bertanya, mengapa sih kita harus mengunyah makanan sampai makanan itu halus dan bisa ditelan? Betul, benar sekali. Karena makanan yang halus akan lebih mudah dicerna oleh organ-organ berikutnya dan dapat membantu meringankan kerjanya lambung. Nah, selanjutnya, setelah makanan dikunyah hingga halus, makanan tidak akan langsung masuk ke dalam perut atau ke dalam lambung. Makanan itu harus melewati organ lainnya seperti kerongkongan. Jadi makanan itu masuk ke dalam kerongkongan terlebih dahulu. Kerongkongan ini merupakan saluran yang menghubungkan mulut ke lambung. Di dalam kerongkongan ini terjadi gerakan peristaltik. Ada yang tahu gak sih gerakan peristaltik itu apa? Nah, gerakan peristaltik itu gerakan meremas yang dilakukan oleh otot-otot dinding kerongkongan sehingga makanan itu dapat terdorong menuju lambung. Coba kalian bayangkannya seperti ini deh. Ketika kalian memeras pasta gigi di dalam kemasan, pasta gigi itu akan keluar kan? Nah, kurang lebih seperti itulah cara kerja peristaltik itu. Hebat sekali kan tubuh kita semuanya dapat bekerja secara otomatis tanpa kita sadari, betul tidak? Nah, setelah dari kerongkongan, kemudian makanan itu akan masuk ke organ berikutnya, yaitu lambung. Di dalam lambung terjadi proses yang sangat penting. Makanan akan bercampur dengan asam lambung dan enzim pepsin. Asam lambung ini berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Sedangkan enzim pepsin ini membantu untuk mencerna protein menjadi bagian yang sederhana. Nah, selain itu juga, otot-otot lambung juga terus bergerak mengaduk makanan, sehingga makanan menjadi semakin halus. Nah, setelah proses ini, makanan akan berubah menjadi cairan. Cairan yang kental yang disebut dengan kimus. Nah, coba anak-anak, pernahkah kalian mendengar orang yang mengatakan asam lambung aku naik, katanya seperti itu. Nah, itu tuh terjadi karena produksi asam lambungnya tidak seimbang atau karena pola makannya kurang baik. Nah, oleh karena itu kita harus makan secara teratur agar lambung kita tetap sehat dan tetap terjaga. Selanjutnya, kimus akan masuk ke dalam usus halus. Usus halus ini merupakan organ yang sangat penting karena disinilah sebagian besar zat gizi akan diserap oleh tubuh dan di usus halus ini terdapat bantuan dari cairan empedu yang dihasilkan oleh hati dan enzim dari pankreas. Nah, empedu ini akan membantu memecahkan lemak, sedangkan enzim dari pankreas akan membantu mencerna karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, setelah makanan dicerna,
Zat-zat gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan lemak akan diserap melalui dinding usus halus. Kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui darah. Nah, jadi usus halus ini bisa kita ibaratkan sebagai tempat tubuh untuk mengambil semua nutrisi yang dibutuhkannya. Jadi semua nutrisi itu tersimpan di usus halus. Nah, selanjutnya setelah seluruh zat gizi diserap, masih ada lagi sisa makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, sisa makanan tersebut akan masuk ke dalam usus besar. Nah, usus besar ini di usus besar ini akan terjadi penyerapan air dan mineral yang masih tersisa tadi. Setelah itu, sisa makanan ini akan dibentuk menjadi feses. Di feses ini kemudian akan disimpan sementara di rektrum sebelum akhirnya dikeluarkan melalui anus. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui kan bahwa proses pencernaan ini tidak berhenti di lambung saja, tetapi juga berlanjut hingga makanan benar-benar dikeluarkan dari tubuh kita. Anak-anak, setelah kita mengetahui bagaimana makanan dicerna, sekarang kita akan membahas zat gizi atau nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Tubuh kita ini memerlukan jenis-jenis nutrisi, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Nah, semua nutrisi tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita harus mengkonsumsi makanan yang beragam agar kebutuhan nutrisi tubuh kita dapat terpenuhi. Baik, sekarang kita akan membahas satu persatu fungsi dari setiap nutrisi tersebut. Yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat ini berfungsi sebagai sumber energi. Contohnya yaitu ada nasi, roti, kentang, dan jagung. Yang kedua yaitu ada protein. Protein ini berfungsi untuk membangun dan memperbaiki jaringan-jaringan tubuh yang telah rusak. Contohnya ada telur, ikan, ayam, daging, tempe, dan tahu. Selanjutnya yaitu ada lemak. Lemak ini berfungsi sebagai cadangan energi dan untuk melindungi organ-organ tubuh. Contohnya itu ada kacang-kacangan, alpukat, minyak, mentega. Selanjutnya yaitu ada vitamin dan mineral, yaitu vitamin dan mineral ini membantu menjaga kesehatan tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh, serta menjaga tulang dan gigi agar tetap kuat. Nah, sumbernya ini bisa dari buah-buahan dan sayuran. Sedangkan air ini sangat penting untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi, membantu juga proses metabolisme serta melancarkan proses pencernaan. Nah, anak-anak, coba sebutkan makanan apa saja yang mengandung protein. Betul, bagus sekali jawabannya benar. Baik anak-anak, sekarang kita sudah mempelajari organ-organ pencernaan dan fungsi zat gizi. Selanjutnya kita akan berdiskusi bersama teman kelompok. Silakan setiap kelompoknya untuk membuka LKPD yang telah Ibu bagikan. Sebelum mulai, Ibu akan menjelaskan aturan diskusinya terlebih dahulu. Yang pertama, setiap anggota harus ikut untuk berpartisipasi dalam kelompoknya. Yang kedua, setiap anggotanya harus saling menghargai pendapat temannya masing-masing. Yang ketiga, jika ada jawaban yang berbeda antara temannya, harus didiskusikan dengan baik dan jangan saling menyalahkan. Nah, sekarang coba baca terlebih dahulu permasalahan yang ada di LKPD tersebut. Nah, silahkan diskusikan bersama kelompok kalian. Gunakan materi yang sudah kita pelajari tadi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ibu akan mencek apabila ada yang membutuhkan bantuan setiap kelompoknya. Baik semuanya, Ibu akan memberikan waktu selama 10 menit untuk mengerjakan LKPD tersebut. Nanti
Setelah itu kita akan melakukan presentasi bersama. Bagaimana kelompok 1? Apakah sudah menemukan jawabannya? Bagus. Nah, kalau kelompok 2, apakah masih bingung? Coba perhatikan kembali fungsi usus besar dan manfaat mengkonsumsi makanan berserat. Nah, sekarang pasti lebih mudah kan? Baik anak-anak, waktu diskusinya sudah selesai. Sekarang saatnya setiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya masing-masing. Ibu akan persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan terlebih dahulu. Halo teman-teman dan ibu guru. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem pencernaan manusia. Pertama, karbohidrat dan protein adalah sumber energi kita. Makanan diproses mulai dari mulut, lalu melewati lambung. Sari makanan diserap usus halus, lalu air di usus besar. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Hebat sekali ya, Ibu senang. Karena semua kelompok dapat bekerja sama dengan baik, kita akan memberikan tepuk tangan untuk semuanya. Ibu akan memberikan apresiasi tepuk we. Dikasih we, kasih o, kasih we. Wow, keren. Wow, keren. Anak-anak, setelah mendengarkan hasil diskusi teman-teman, sekarang Ibu akan memberikan sedikit penguatan mengenai sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan ini merupakan salah satu sistem yang sangat penting bagi tubuh kita. Tanpa sistem pencernaan, tubuh kita tidak akan mendapatkan energi untuk belajar, bermain, maupun beraktivitas lainnya. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatan sistem pencernaan kita. Dengan caranya yaitu dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, memperbanyak makan sayuran dan buah-buahan, minum air putih yang cukup, lalu mengunyah makanan dengan benar dan halus, kemudian mencuci tangan sebelum makan, dan kita harus tetap rutin untuk berolahraga. Nah, kalau kita tetap menerapkan kebiasaan tersebut, insya Allah sistem pencernaan kita akan tetap terus sehat dan tetap terus terjaga. Nah, sekarang Ibu ingin mengajak kalian untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini secara bersama-sama. Siapa yang masih ingat organ pertama pada sistem pencernaan? Iya, betul, mulut. Lalu setelah mulut, makanan akan menuju ke kerongkongan. Kemudian dari kerongkongan akan menuju ke lambung. Lalu dari lambung akan menuju usus halus untuk menyerap zat makanan. Selanjutnya akan menuju usus besar. Kemudian menyimpan fesesnya di rektum. Dan terakhir akan dikeluarkan melalui anus. Betul. Semuanya hebat sekali. Berarti kalian sudah memahami urutan organ pencernaan manusia. Baik anak-anak, hari ini kita telah belajar banyak hal. Yang pertama, kita mengetahui bahwa sistem pencernaan adalah proses pengubah makanan menjadi zat yang dapat diserap oleh tubuh. Yang kedua, kita mengetahui bahwa setiap organ pencernaan ini memiliki fungsi yang berbeda-beda, tetapi mereka itu saling bekerja sama. Yang ketiga, tubuh itu memerlukan nutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air agar tubuh kita tetap sehat. Jadi,
mulai sekarang kita harus lebih memperhatikan lagi makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Oke, sebelum pembelajaran berakhir, Ibu ingin mengetahui sejauh mana sih kalian memahami materi yang telah Ibu sampaikan. Silahkan untuk mengeluarkan lembar evaluasi yang sudah dibagikan, kemudian kerjakan secara mandiri. Tidak boleh bekerja sama dengan teman ya. Baca setiap soalnya dengan teliti. Jika ada yang belum dipahami, kalian bisa bertanya kepada Ibu. Ibu berikan waktu untuk mengerjakannya selama 10 menit. Silahkan untuk dimulai. Baik, karena semuanya sudah selesai mengerjakan soal evaluasi yang tadi Ibu berikan, sebelum kita pulang Ibu ingin mengetahui bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini bersama Ibu. Coba tunjukkan ekspresi kalian. Siapa yang hari ini merasa senang belajar tentang sistem pencernaan? Banyak sekali. Siapa yang mendapatkan pengetahuan baru pada hari ini? Coba sekarang Ibu akan menanyakan beberapa pertanyaan. Apakah manfaat yang diperoleh oleh kalian setelah mempelajari sistem pencernaan manusia? Ya, kalian jadi tahu bagaimana proses pencernaan makanan. Nah, apakah setelah pembelajaran ini selesai, kalian akan mulai membiasakan makanan bergizi dan mengurangi jajan sembarangan? Bagus, terima kasih atas jawaban kalian. Ibu sangat senang karena kalian sudah berani menyampaikan pendapat kalian. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu sangat bangga karena kalian sudah aktif semuanya saat berdiskusi, lalu semuanya berani untuk bertanya dan bekerja sama dengan baik dengan temannya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan sistem pencernaan kita dengan makanan bergizi, dengan memperbanyak konsumsi buah dan sayur, lalu minum air putih yang cukup, mencuci tangan sebelum makan, lalu untuk tetap rutin berolahraga. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari materi yang tidak kalah menariknya, yaitu kita akan belajar mengenai teks deskripsi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, tetap semangat belajar ya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya hari ini. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.